Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita ada sebagaimana kita ada karena berkat dan kemurahan-Nya. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 17 hingga 18. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih, karunia, dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bersyukur kita sudah menyelesaikan kitab 1 Petrus dan 2 Petrus ya. Hari ini bagian penutup kita akan coba melihat apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Nah, kalau kita membaca di ayatnya yang ke-17, di sini dikatakan karena itu waspadalah supaya kamu jangan tersesat. Ini peringatan ya. Kemarin saya berbicara tentang hal-hal yang harus kita ketahui di akhir zaman, di mana Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya, sehingga kalau ada orang yang menggiring kita, membawa kita untuk ragu akan janji Tuhan, kita sudah tahu. Sehingga di bagian ini dikatakan waspadalah, supaya apa? Kita tidak terseret ya ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan supaya kita juga jangan kehilangan pegangan yang teguh. Nah, di akhir zaman ini ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, di mana banyak orang bisa meninggalkan Tuhan, hidup dalam kesesatan. Karena apa? Di tengah kebingungan, ya, di tengah tidak adanya pegangan yang kuat, membuat orang jadi ragu. Tidak sedikit orang Kristen juga mulai mempertanyakan imannya. Kira-kira aku selamat atau tidak ya? Kira-kira hidupku bagaimana ya? Bapak Ibu Saudara, hal-hal ini menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Kenapa? Karena ada banyak berita, ada banyak ajaran yang membuat orang-orang bisa kebingungan. Apakah yang saya percaya ini sudah benar? Bagus sih semangatnya ketika memastikan akan hal itu di dalam dirinya. Tetapi jika karena kebingungan, ketidakpastian, itu menjadi sebuah masalah. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini penting. Saudara, supaya kita tidak mudah disesatkan, kita tidak mudah dalam kebimbangan, begitu ya, mari bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ini penting sekali untuk kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Kenal beda ya dengan tahu. Ya, saya tahu sih, tapi belum tentu kenal. Tapi kalau orang yang kenal, dia sudah tahu. Artinya, ketika kita mengenal Kristus di dalam kehidupan kita sebagai Tuhan Juru Selamat, kita tahu. Ya, kalau mau mundur silakan. Kalau mau maju, ayo kita maju bersama. Sederhananya begitu. Artinya, ketika kita menghadapi pergumulan, tantangan kehidupan, itu tidak membuat kita mundur. Ya, apakah di dalam pelayanan, dalam persekutuan, dalam ibadah misalnya, akan ada banyak tantangan-tantangan itu, Saudara. Tapi ketika kita mengenal siapa Tuhan kita, misalnya ada orang-orang yang Tuhan pakai, ya, apakah eh, di sekitar kita begitu, anggap mereka sebagai apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kehadiran orang-orang yang ada di sekitar kita tidak sengaja. Tidak, Tuhan sengaja tempatkan. Ya, karena apa? Tuhan mau membentuk setiap kita supaya setiap kita diasah satu dengan yang lainnya. Itu contohnya Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu penting sekali kita boleh memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan Juru Selamat kita. Dia sudah mati bagi kita. Dia sudah rela memberikan segala sesuatu buat kita. Ya, dan dia menjamin keselamatan itu di dalam hidup kita. Nggak perlu ragu lagi. Nggak perlu kita nanti mati gimana ya? Nanti hidup bagaimana? Nggak perlu Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Tuhan sudah jamin. Tuhan sudah menyatakan itu di dalam hidup kita. Nyawanya aja dia berikan.
apalagi yang lainnya. Oleh sebab itu penting sekali kita memiliki pengenalan yang benar. Bagaimana kita bisa memiliki pengenalan yang benar? Mari kita membaca Alkitab. Baca kitab suci, renungkan, pahami apa yang menjadi pesan Tuhan. Apa yang mau Tuhan katakan buat kita, kita lakukan. Di sanalah kita akan mengenal Dia. Ada banyak cara kita boleh mengenal Dia, ya. Karena Dia senantiasa memperkenalkan dirinya kepada setiap kita. Melalui sakit penyakit, melalui pergumulan, melalui kehidupan ini. Dia menyatakan semuanya itu dalam hidup kita. Nah, setelah kita memiliki pengenalan akan Dia, biarlah setiap kita bertumbuh dalam kasih karunia. Saudara, terus sekali kita mengalami pertumbuhan. Semakin kenal, semakin kita sayang kepada Tuhan. Ya. Kalau tak kenal, tak sayang. Semakin kenal, makin sayang. Mestinya ini. Saudara, ketika kita rajin baca Alkitab, rajin bersekutu, paling tidak hidup kita bisa lebih baik satu langkah dari yang sebelumnya. Kenapa? Karena kita sudah mengenal Dia. Kita sudah tahu siapa Dia. Kita tahu bagaimana. Dan lain sebagainya. Tentunya ini akan membawa pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Akhirnya, baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang akan kita kerjakan, kita kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Solidio Gloria. Mari Bapak Ibu Saudara, apapun yang hari ini sedang kita hadapi, apapun hari ini yang sedang menjadi tantangan dalam hidup kita, mari setiap kita boleh senantiasa datang hanya kepada Tuhan saja. Dan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kemurahanmu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Ajar kami memiliki pengenalan pribadi akan Engkau lebih dalam lagi. Dan biarlah kami bertumbuh di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa seru kami serahkan hidup kami, biarlah kami senantiasa mengenal Engkau lebih dalam. Dan kami hidup bertumbuh dan melakukan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.